Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Patricia Melanie Trinosa dan pada hari ini kita akan belajar bahasa Yunani. Baik, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa arti dari bahasa Yunani adalah bahasa yang inflektif, yaitu bahasa yang bisa membentuk kata-kata yang bervariasi dengan menambahkan awalan, akhiran atau kedua-duanya pada kata dasar. Nah, lalu peran Yunani secara umum adalah bahasa Yunani memiliki peran yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan barat, filsafat yang menjadi dasar ilmu pengetahuan bermula dari Yunani. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila bahasa Yunani memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk ilmu pengetahuan. Baik, kita akan melanjutkan. Langkah pertama untuk kita tahu bagaimana cara kita belajar bahasa Yunani. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus menghafal alfabet Yunani. Jadi alfabet itu memiliki 24 alfabet. Ada alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di bawah ada sigma. Sigma kenapa sih ada dua bentuk itu, ada O sama S? Jadi dua ini fungsinya berbeda ya teman-teman. Yang kayak seperti bentuk O itu fungsinya untuk S awal, sedangkan yang bentuk seperti S tapi di bawahnya kecil itu fungsinya untuk S akhir. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama yang harus teman ketahui untuk belajar bahasa Yunani, teman-teman harus menghafal alfabet Yunani. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kita akan masuk ke PAI. Singkatannya adalah Present Active Indicative. Apa sih yang dimaksud dengan PAI atau Present Active Indicative? Jadi maksudnya adalah suatu kata kerja yang menunjukkan berlangsungnya suatu kegiatan. Nah, itu adalah PAI atau bisa kita sebut Present Active Indicative. Jadi gini teman-teman, di PAI itu ada dua bentuk. Ada verba dan ada nouns. Nah, jadi aku akan jelasin verba dulu ya. Yang pertama, verba memiliki 5 elemen. Ada tense, voice, mood, person, and number. Jadi kalau tense ini artinya adalah kata kerja verba yang menunjukkan adanya kegiatan. Nah, di tense ini ada dua unsur teman-teman. Ada time of action and kind of action. Time of action ini menunjukkan suatu waktu. Time berarti menunjukkan suatu waktu. Sedangkan kind of action ini memiliki 3. Ada progressive, indefinite, or perfect action. Lalu kita akan masuk ke voice. Nah, voice itu artinya adalah elemen kerja atau kata kerja yang menunjukkan suatu hubungan dengan subjek. Nah, ada tiga unsur dalam voice. Ada aktif, pasif, dan middle. Nah, aktif ini adalah subjek yang melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pasif ini adalah subjek yang dikenal di dalam suatu kegiatan. Dan yang middle ini adalah subjek yang melakukannya secara mandiri. Dan jadi middle ini adalah subjek yang melakukannya secara diri sendiri ya, mandiri. Lalu kita akan masuk ke mood. Nah, apa sih itu mood? Mood adalah elemen verba yang menunjukkan kegiatan secara realita. Itu mood artinya, elemen. Lalu yang person itu, ini adalah konsep apakah subjek berbicara orang pertama saya, I or we, diajak berbicara, atau orang kedua adalah you, atau sedang dibicarakan orang ketiga adalah he, she, or it, and they. Jadi orang pertama tadi apa? I am and we. Sedangkan orang kedua itu adalah you. Sedangkan orang yang ketiga itu adalah she, or he, or it, and they. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke number. Number adalah subjek yang menunjukkan apakah ini tunggal atau jamak. Tunggal itu adalah singular, sedangkan jamak itu adalah plural. Nah, jadi itu adalah 5 elemen yang saya sudah jelaskan. Lalu kita akan masuk ke rumus atau formula dalam PAI. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau number itu adalah singular dan plural, dibagi jadi 2, singular dan plural. Yang singular ini yang pertama itu ada O. Nah, itu orang pertama ya di number. Lalu kalau yang di plural itu we. Orang kedua di singular itu you, atau bisa kita sebut ace.
Kalau plural di orang kedua itu adalah you, ete. Nah, itu plural. Lalu orang ketiga dalam singular adalah a. Nah, itu ada he, she, and it. Lalu orang ketiga yang di plural itu ada oc atau ocin. Dengar ya? Oc atau ocin. Personnya itu adalah they. Teman-teman ya. Jadi teman-teman ini juga harus menghafal ya rumus atau formula dalam PAI. Jadi teman-teman bisa parsing, bisa mengetahui bagaimana cara memparsing bahasa Yunani. Lanjut. Nah, ini kita udah masuk ke contohnya ya teman-teman. Di singular ini tadi rumusnya kan o, berarti luo. Kan akhiran belakangnya tuh o. Berarti tadi di singular bawah itu o, personnya itu kan I am. Nah, berarti luo I am losing. Luo I am losing. Kenapa I am? Karena rumusnya. Teman-teman harus lihat rumusnya, fokus ke rumusnya. Rumus itu ada di akhiran kata ya, di akhiran kata Yunani. Nah, yang saya sudah itu warnain warna ungu, itu kan O. W itu O. Kalau W itu berarti rumusnya adalah I am losing. I am losing. Kalau O itu berarti adalah orang pertama. Nah, kalau orang pertama di plural itu adalah luomen. Nah, itu yang saya sudah warnain juga ya. Nah, itu rumusnya teman-teman. Kalau di plural di orang pertama itu adalah we. Ya. Plural dan singular itu kenapa sih beda? Kenapa singular itu I am, kenapa plural itu we? Singular itu hanya berfokus pada satu orang saja. Sedangkan plural itu bisa 2 orang atau lebih. Nah, we kan itu 2 orang atau lebih kan. Jadi we are losing. Lalu singular orang kedua itu adalah is. Tadi kita lihat adalah is. Nah, rumus atau formula singular orang kedua adalah is. You berarti you are losing. You are losing. Itu dia yang singular orang kedua. Lalu di plural orang ketiga adalah ete. Luete. Nah, you are losing ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, kurang R. Jadi harusnya you are losing. Baru singular orang ketiga itu adalah lue. Kita lihat lagi ya rumusnya. Rumusnya A. Kan? Lihat di belakang yang saya sudah blok warna ungu itu A. Berarti lue. He, she, it. He or she or it is losing. Lalu plural orang ketiga adalah OC atau OSIN. Nah, itu tadi kan ada 2 ya, ada 2 jenis, ada OC or OSIN. Lalu rumus yang ketiga itu kita lihat ya, di plural itu rumus yang ketiga, orang ketiga di plural itu adalah they. Nah, berarti udah betul ya, they are losing, harusnya are. Di atas itu harusnya are, you are losing, di bawahnya itu they are losing. Sorry ya teman-teman, aku kurang R-nya. Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya, biar teman-teman tahu dan teman-teman paham nih. Jadi aku langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, jadi contoh soal itu kan ada she, i. Jadi ece. Nah, jadi ada tense, voice, mood, person, number, and artinya. Tense-nya itu adalah present, voice itu adalah active, mood itu adalah indikatif. Sedangkan person-nya adalah he, she, or it. Itu adalah orang ketiga. A itu kan orang ketiga. Nih, kita lihat baik-baik ya. A. Nah, ini A kan orang ketiga. He, she, it. Berarti kita tulis he, she, it. Lalu numbernya itu kan ada plural, singular, or plural. Dia masuk ke dalam mana nih? Kita lihat ya rumusnya. A. Masuk ke dalam singular, teman-teman. Makanya itu saya tulis numbernya ada singular. Berarti jawabannya adalah PAI 3RD singular. Nah, jadi begitu teman-teman contoh soalnya. Lalu artinya adalah he, she, it. Have.
Jadi kita sudah belajar mengenai PAI, present active indikatif. Dan kita akan selanjutnya belajar yang kedua, yaitu adalah nouns atau kata benda. Baik teman-teman, jadi di noun ini ada 3 ya. Ada second declension, first declension, and third declension. Kenapa sih second declension dulu? Kenapa nggak ke first declension dulu? Kan first pertama, second declension itu kedua. Nah jadi gini teman-teman, untuk mencari first declension kita harus masuk ke second declensionnya dulu. Jadi biar kita tahu nih first declension caranya gimana. Nah jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke second declension gitu teman-teman. Jadi second declension ini memiliki 2, ada maskulin dan neuter. Nah maskulin sebenarnya di second declension ini ada 3 teman-teman secara umum, ada feminim, maskulin, dan nature. Tapi saya akan menjelaskan secara khususnya aja. Ada maskulin and nature. Baik, kita akan masuk ke second declension. Setiap kata benda atau nouns terdiri dari 3. Ada case, gender, dan number. Nah, case ini adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat. Sedangkan gender ini memiliki 3 bentuk, ada maskulin, feminim, dan nature. Lalu yang number ini tadi saya sudah jelaskan ya, yang di awal number ini tergantung dari rumusnya. Apakah memakai singular atau memakai plural. Baik. Nah, kita akan masuk ke masculine nouns dulu ya, teman-teman. Jadi di sini ada di atasnya ada case, singular, translation, plural, dan translation lagi. Nah, jadi di masculine nouns ini case itu adalah kasus. Di bawahnya itu adalah nominatif, terus yang kedua itu adalah genetif dan ablatif. Lalu yang ketiga itu adalah datif, lokatif, or instrumental. Terus yang kelima itu adalah akusatif. Dan yang terakhir itu adalah vokatif. Nah, untuk di case denominatif itu singularnya adalah logos. Dan di translationnya itu adalah a or the word. Nah, lalu kalau di plural itu adalah logoi. Logoi dan translationnya itu adalah the word. The words harusnya, kurang s. Lalu yang di genetif or ablatif itu ada logo. Logo. Translationnya of the words untuk genetif, dan ablatif itu adalah from the word. Tadi untuk ablatif. Nah, di plural itu kan ada logo. Translationnya itu adalah of the words untuk genetif, dan from the words untuk ablatif. Lalu di bawahnya itu ada datif, lokatif, and instrumental. Nah, singular itu untuk mencakup semuanya itu adalah logo. Logo ya teman-teman. Lalu di translationnya the to or for the word itu untuk datif. In the word itu untuk lokatif. Dan with or by the word itu untuk instrumental di dalam singular ya teman-teman. Lalu di plural itu ada logois. Translationnya to or for the words untuk datif, dan in the words untuk lokatif, dan yang terakhir with or by the words untuk instrumental. Nah, lalu kita ke akusatif. Akusatif itu logon dan translation. Logon itu dalam singularnya, dan translationnya itu adalah a or the words. Nah, kalau di plural itu ada logos. Translationnya the words. Jadi bedanya translasi di singular dan translasi di plural adalah bedanya s aja ya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah v, vokatif. Itu adalah loge, dan translationnya adalah words. Plural itu adalah logoi, dan translationnya adalah words. Nah, itu adalah masculine nouns ya teman-teman. Teman-teman harus hafal ya. Jadi rumusnya sini. Lu masuk. Nah, kita akan masuk ke dalam second declension endings maskulin. Di second declension endings maskulin ini ada case. Case itu adalah kasus ya teman-teman. Teman-teman udah tahu sendiri kan? Case itu ada nominatif, genitif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, vokatif.
Nah, di singular di dalam nominatif itu ada os. Di plural itu ada oi. Dan translationnya adalah or, the. Jadi, translation ini tergantung artikel di dalam bahasa Yunani atau koine. Nah, lalu fungsinya adalah subjek. Lalu di genetif dan ablatif itu singularnya dua ini menyangkut o. Sedangkan di plural itu adalah on. On ya teman-teman. Lalu translasinya itu of untuk genetif dan from untuk ablatif. Lalu ini adalah yang membedakan tergantung konteks kalimatnya, apakah dia lebih tepat. Kita harus tahu dulu nih mana yang lebih tepat, genetif atau ablatif teman-teman. Dan fungsinya adalah, fungsi genetif adalah deskripsi dan fungsi ablatif adalah separasi. Lalu case yang ketiga itu ada datif, lokatif, dan instrumental. Di singular itu adalah o, sedangkan di plural itu adalah ois. Lalu di translationnya to, for untuk datif, in untuk lokatif, with or by untuk instrumental ya tadi. Lalu fungsi dasar datif itu adalah resepsi, fungsi dasar lokatif itu adalah lokasi atau posisi, dan fungsi dasar instrumental itu adalah sarana atau alat, teman-teman. Lalu yang keempat ada akusatif. Nah, akusatif singularnya adalah on, sedangkan pluralnya adalah os. Translationnya itu adalah or the. Nah, tadi kita sudah itu dulu ya, harus tahu dulu nih, tergantung artikel di dalam bahasa Yunaninya dulu. Sama seperti nominatif. Lalu fungsi dasarnya itu adalah objek langsung. Lalu yang terakhir itu ada vokatif. Ada singularnya adalah plural ada oi. Translationnya adalah the. Dan fungsi dasarnya adalah seruan. Jadi penggunaan a atau the tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nomina. Jika terdapat artikel maka umumnya digunakan the. Jika tidak maka dengan a atau an atau an. Nah, kita akan masuk ke neuter nouns. Nah, neuter nouns sama ya semuanya. Case itu ada nominatif, ada genetif and ablatif, terus ada datif and lokatif, and instrumental, lalu ada akusatif, dan yang terakhir ada vokatif. Nah, di nominatif singularnya itu adalah teknon. Lalu translasinya adalah a or the child. Lalu di plural adalah tekna. Dan translationnya adalah the children. Lalu di genetif and ablatif itu adalah tekno. Lalu translation of the child untuk genetif, from the child untuk ablatif. Nah, sedangkan di pluralnya adalah teknoon untuk genetif dan ablatif. Lalu translasinya adalah of the children untuk genetif, from the children untuk ablatif. Lalu yang di case atau kasus yang ketiga itu ada datif, lokatif, dan instrumental, teman-teman. Lalu singularnya itu adalah teknek ya. Dan translationnya adalah to or for the child untuk datif, in the child untuk lokatif, dan with or by the child untuk instrumental. Lalu yang di plural itu ada teknois ya, teknois. Dan translationnya adalah to or for the child untuk datif, in the children untuk lokatif, dan yang terakhir untuk with or by the children untuk instrumental, teman-teman. Lalu kasus yang keempat itu adalah akusatif. Nah, akusatif itu adalah tekno di singular, tekno, dan translation adalah a or the child or all the child. Lalu yang di plural itu adalah tekna, tekna, dan di translation adalah the children untuk akusatif. Lalu yang terakhir itu adalah vokatif dan singularnya adalah teknon. Lalu di translationnya itu child. Lalu di plural untuk vokatif itulah tekna. Dan translationnya adalah children. Nah, jadi itulah neuter nouns ya teman-teman. Jadi yang tadi kita sudah pelajari itu yang neuter nouns, terus masculine nouns, dan endings maskulin. Tiga tabel ini berguna untuk membantu kita untuk mengartikan atau membaca kata benda deklensi dua yang maskulin dan neuter ya teman-teman. Jadi membantu kita mengartikannya. Nah, ini artikel yang teman-teman juga harus
hafal ya teman-teman. Singular itu masculine nature, plural itu masculine nature. Nah, ini artikel-artikelnya. Bahasa Yunani Koine tidak mengenai indefinite artikel. Karena itu ketika ada artikel yang muncul dalam teks umumnya dipilih the untuk menerjemahkan artikel Yunani Koine. Ketika suatu nomina tidak terdapat artikel, maka dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Inggris digunakan a or an. Nah, contoh soal yang ada di second declaration ini ada echeis, ton, karpon. Jadi kita harus pisah-pisahin ya, echeis, ton, dan karpon. Di echeis ini ada PAI 2ND singular dan artinya adalah you have. Kenapa PAI 2ND singular? Kita lihat di PAI. Echeis. Ace berarti kita gunain ace. Nah, di ace itu adalah singular orang kedua ya teman-teman. Nih, orang kedua, singular orang kedua. Ace. Ya kan? Betul kan teman-teman? Ace. Jadi teman-teman tuh harus fokus ke rumusnya di belakang ya. Jadi rumusnya itu ada di akhiran kata. Ace. Nah, lalu di EC ini kita cari di kamus Yunani. Terus baru kita tulis bahasa Inggrisnya itu apa, have kan, dan ace itu kan tadi you, orang kedua di singular, berarti kita jawabnya PAI 2ND singular. Nah, kalau ini itu ton and art ACCMS. Kenapa bisa jawabannya seperti ini? Karena ton itu masuk ke dalam artikel ya teman-teman. Ton, kita lihat ton di mana? Nah, ini ton di sini teman-teman. Ton di sini kan di sampingnya itu ACC. Berarti pertama kita harus tulis di atasnya kan artikel. Berarti kita tulis dulu nih art, lalu strip, baru tulis ACC dan ini nama artikel apa teman-teman? Ini artikel punyanya maskulin singular. Ini punya maskulin ya, artikel maskulin. Masuk ke maskulin ya teman-teman. Maskulin dan numbernya itu adalah singular. Berarti jawabannya adalah art, strip, ACC, maskulin, singular. Dan artinya adalah the. Oke, kita akan masuk ke karpon. Ke karpon ya teman-teman. Nah, ini jawabannya adalah N, strip, ACC, MS, dan artinya adalah fruit. Nah, N ini kegunaannya adalah untuk kata benda atau artikel ya, N. Lalu strip, ACC, maskulin. Untuk ACC itu adalah case-nya, kasusnya. Nah, kita lihat dulu nih. Betul gak ya yang kita jawab, teman-teman? ACC, MS. Kita lihat. Di on. Nah, ini contohnya ini kan on kan? Betul kan teman-teman? Nah, di ACC, dia masuk ke ACC, maskulin, singular. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan jawabannya itu adalah fruit. Dari mana sih fruit? Dari kamus Yunani. Jadi sebelum teman-teman mengartikannya, teman-teman harus lihat dulu nih di kamus Yunani. Artinya apa? Jadi jawabannya adalah you have the fruit. Nah, itu contoh soalnya ya teman-teman. Baik, kita sudah sampai ke pembelajaran terakhir kita ya di contoh soal ini. Ini adalah akhir dari pembelajaran bahasa Yunani bersama Agnes Patricia Melantinosa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Agnes sampai akhir. Sudah selesai pembelajaran kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.